Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu tragedi atau peristiwa terbesar yang pernah terjadi di Indonesia saat itu. Tragedi ini pun bisa dikatakan menjadi sejarah kelam bagi Indonesia. Ya, siapa yang tidak tahu tentang peristiwa tragedi Sampit, Kalimantan? Oh ya, sedikit disclaimer. Cerita ini merupakan hasil rangkuman dari beberapa artikel dan juga media yang kita rangkum agar bisa lebih mudah dipahami oleh kalian tentang peristiwa ini. Dan di sini kita juga tidak bermaksud untuk menyinggung kelompok ataupun etnis tertentu, namun kita membahas peristiwa ini hanya untuk memberikan pengetahuan dan juga wawasan mengenai tragedi yang pernah terjadi saat itu. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan di dalam penyampaian kali ini, mohon rekan-rekan semuanya untuk melakukan koreksi demi perbaikan dan juga kemajuan channel Serangkai Misteri. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari langsung kita bahas. Tragedi ini benar-benar memilukan dan juga mengerikan yang terjadi di Kalimantan, tepatnya wilayah Sampit. Perang Sampit atau konflik Sampit saat itu menjadi salah satu peristiwa yang paling kelam di dalam sejarah Indonesia, dan ini terjadi pasca reformasi pada bulan Februari tahun 2001 lalu. Bisa dikatakan awal mula dari konflik ini merupakan konflik sosial yang terjadi dikarenakan pecahnya dua etnis yang berbeda, yaitu suku Dayak dan juga suku Madura. Sebetulnya permusuhan atau adanya gesekan antar kedua etnis tersebut sudah berlangsung lama di tahun-tahun sebelumnya, tapi puncak ini terjadi pada Februari 2001 hingga sepanjang tahun itu. Konflik yang awalnya di Sampit akhirnya mulai menyebar ke seluruh penjuru Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk ibu kota Palangkaraya. Saat itu, banyak sekali para imigran dari suku Madura yang berpindah ke Kalimantan untuk memperbaiki kehidupan perekonomian mereka. Dapat kita ketahui bahwa orang-orang dari suku Madura ini, mereka terkenal sebagai orang yang pekerja keras, gigih, disiplin, hingga tidak jarang karena kegigihan tersebut mereka mampu memperbaiki ekonomi dari kehidupan masing-masing. Namun kepindahan dari suku Madura ke wilayah Sampit ini ternyata menimbulkan banyak perselisihan di antara keduanya karena ketidakadanya kecocokan antar budaya dari kedua etnis tersebut. Suku Dayak saat itu merasa bahwa diri mereka mulai tersisihkan oleh keberadaan orang-orang dari suku Madura, dan orang-orang Madura ini seringkali dikatakan tidak bisa menyesuaikan diri di mana mereka berpijak. Seharusnya mereka berpegang pada prinsip di mana bumi dipijak, disitulah langit harus dijunjung. Dan yang kita tahu selama ini, bahwa dimanapun tempatnya pasti akan memiliki adat istiadat dan juga kebiasaan yang harus dijaga, apalagi oleh orang yang dianggap tamu di dalam tempat tersebut. Dari hal-hal ini, orang-orang suku Dayak pada akhirnya harus berpindah karena tempat mereka banyak desakan dari para penebang kayu yang semakin dalam masuk ke area wilayah dari suku Dayak tersebut. Belum lagi adanya larangan untuk menambang di tanah asli mereka, serta berbagai macam sektor perekonomian yang telah dikuasai oleh etnis Madura. Bukan hanya itu saja, saat itu pula lemahnya penegakan hukum di Indonesia terhadap orang-orang dari suku Madura yang melakukan kejahatan pada orang-orang suku Dayak membuat seolah-olah hukum itu menjadi berat sebelah bagi masyarakat suku Dayak. Dan anehnya, kondisi ini pun diperparah dengan tewasnya seorang pria etnis Dayak bernama Sandong yang saat itu dibunuh oleh beberapa orang dari suku Madura. Kejadian ini pun langsung ditangani oleh para penegak hukum. Namun lagi-lagi kinerja mereka dinilai terlalu lambat sehingga pihak keluarga korban merasa tidak puas, dan kemudian mereka pun melancarkan aksi balas dendam untuk menyerang ke rumah dari orang Madura. Rumah tersebut diduga milik pelaku yang bernama Matayo. Serangan itu menimbulkan tewasnya 4 orang penghuni rumah, dan hal ini terjadi pada 18 Februari 2001. Setelah kejadian itu, aksi balas dendam antar kedua etnis pun tidak bisa terhindarkan. Sekelompok warga Madura mendatangi rumah dari orang-orang suku Dayak bernama Timil yang diduga telah menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan. Namun Timil saat itu sudah lebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian. Di sisi lain, warga Madura benar-benar tidak puas. Kemudian mereka langsung membakar rumah dari Timil. Mereka juga melakukan penyerangan pada rumah-rumah milik kerabat Timil
hingga para penghuni di dalamnya pun tewas. Akibat dari perselisihan ini dan juga aksi saling balas dendam, hal itu menjadi pemicu konflik yang lebih besar di antara kedua etnis di kota Sampit ini. Selama 2 hari semenjak penyerangan rumah Matayul, para warga Madura terkesan lebih berani. Bahkan mereka telah melakukan sweeping ke pemukiman-pemukiman warga Dayak, yang tentunya kabar ini pun segera menyebar pada telinga orang suku Dayak di seluruh wilayah Kalimantan. Situasi ini pun semakin memanas. Tepat pada tanggal 20 Februari 2001, banyak warga Dayak dari luar kota, mereka berbondong-bondong untuk pergi kota Sampit dan menyebabkan konflik sosial ini tidak bisa dihindarkan. Perang saat itu benar-benar pecah. Mereka menggunakan senjata terbaik seperti suku Dayak yang menggunakan senjata tradisional berupa mandau, tombak, sumpit, senjata api rakitan atau biasa disebut sebagai dumtum, dan suku Madura mereka menggunakan celurit serta bom rakitan. Selama akhir bulan Februari 2001, sudah ada sekitar 500 orang Madura yang telah tewas dan lebih dari 100.000 orang Madura yang selamat. Mereka harus mengungsi keluar kota Sampit atau tempat yang lebih aman demi menghindari bentrokan yang semakin ganas. Perang di Sampit ini pun meluas ke ibu kota provinsi Palangkaraya hingga ke Kuala Kayan yang berjarak 100 km di utara Sampit. Dalam waktu beberapa minggu saja, para pejuang suku Dayak telah melakukan upaya pembersihan terhadap etnis Madura seantero Kalimantan Tengah, yang saat itu pula sampai ke ujung jalan Trans Kalimantan dan juga Pangkalan Bun di area barat. Sementara itu, telah diperkirakan hampir seluruh orang Madura melarikan diri dari provinsi Kalimantan Tengah. Yang mencengangkan dari kejadian tragedi ini, korban tewas telah mencapai 500 sampai 1.300 orang, di mana sebagian besar dari mereka adalah orang-orang dari suku Madura. Dan lebih tragisnya lagi, orang-orang Madura ini mati dengan kondisi kepala terpenggal oleh suku Dayak. Karena suku Dayak sendiri memiliki sebuah tradisi yang cukup unik dan juga praktek ritual berburu kepala atau dikenal sebagai tradisi ngayau. Tindakan tersebut sebagai aksi kemenangan atas musuh, dan kepala mereka pun dipajang di jalanan atau dibawa ke rumah untuk digantung. Namun sebenarnya praktek ngayau ini sudah dihentikan melalui perjanjian Tumang Anoy pada tahun 1884. Tapi di peperangan Sampit ini mereka melakukan kembali ritual tersebut, dan saat itu pemandangan di jalanan benar-benar terlihat sangat mengerikan. Ada banyak sekali jasad dari korban-korban tergeletak, kepala-kepala manusia ditancapkan di ujung tombak lalu diarak di jalan-jalan. Bahkan jalanan saat itu juga dipenuhi dengan darah segar yang mengalir di mana-mana. Suasananya benar-benar mengerikan dan sungguh tidak bisa dicerna dengan akal sehat. Berbagai fakta lainnya juga telah terjadi. Konflik saat itu telah melibatkan orang-orang suku Dayak yang berada di wilayah pedalaman untuk ikut berpartisipasi di dalam peperangan ini. Namun, mereka hanya menyerang orang-orang Madura yang berada di jalan-jalan, sementara yang berlindung di dalam gereja ataupun masjid tidak diserang. Karena orang dari suku Dayak masih mengetahui dan juga mengamalkan nilai dari adat leluhur mereka. Kondisi saat itu semakin runyam. Konflik telah menyebar rata di seluruh Kalimantan Tengah. Bahkan pihak kepolisian tidak bisa berbuat banyak dalam hal ini, dikarenakan banyak anggota mereka juga merupakan orang dari suku Madura, sehingga harus diungsikan untuk menjauh dari kota Sampit. Jika kita bisa membayangkan kondisi konflik saat itu, sungguh-sungguh sadis, pokoknya ngeri, nggak kebayang gimana rasa takut, khawatir, dan juga campur aduk dari masyarakat Kalimantan Tengah saat itu. Nah, dalam tragedi ini juga beredar rumor bahwa suku Dayak ini memiliki kekuatan magic yang mampu membuat mandau mereka terbang sendiri untuk mengincar kepala dari korbannya. Selain itu, dikabarkan orang-orang dari suku Dayak juga mampu membedakan mana orang asli suku Madura dan juga yang bukan, hanya dari indera penciuman mereka. Tak hanya itu saja, rumor yang beredar juga adanya sosok dari Panglima Burung yang ikut terjun di dalam peperangan saat itu. Panglima Burung ini disebut sebagai tokoh mitos legendaris dan dianggap sebagai pelindung serta pemersatu seluruh suku Dayak. Selain itu, juga bertugas mengawasi kehidupan masyarakat dari Dayak Kalimantan. Tokoh dari Panglima Burung dikabarkan
bisa turun sewaktu-waktu di dalam berbagai wujud, baik itu wujud asli ataupun merasuki tubuh seseorang apabila ada suku Dayak yang terancam. Berdasarkan hasil laporan dari Intel, Polda Kalimantan Tengah saat itu telah menyebutkan bahwa ada sekitar 1.192 rumah yang dibakar, kemudian 16 mobil dan juga 43 motor yang benar-benar hangus. Polisi pada akhirnya menangkap 2 orang pejabat yang diduga menjadi otak licik di balik kerusuhan konflik sosial dan memanfaatkan kerusuhan ini dengan dalih tujuan politik. Mereka juga diduga membayar 6 orang provokator untuk memulai konflik di Sampit. 2 pejabat itu adalah Fredrik Akser yang bekerja di Bapeda dan juga 1 orang lagi bernama Lewis, seorang pegawai dari Dinas Kehutanan. Latar belakang mereka melakukan ini karena semua pejabat yang dilantik beragama Islam dan mereka berdua mengaku telah merencanakan kerusuhan ini sebelum melakukan penyerangan pada 18 Februari 2001. Warga Dayak dan juga etnis non-Madura lainnya telah melangsungkan 11 kali pertemuan dan juga menyiapkan 15 juta untuk membayar seorang provokator. Kerusuhan dan juga konflik di Sampit ini baru berakhir pada pertengahan bulan Maret tahun 2001. Dan untuk memperingati tragedi ini, maka dibuatlah perjanjian damai antara suku Dayak dan juga suku Madura. Perjanjian tersebut tertuang di dalam sebuah buku yang berisi beberapa persyaratan dan juga lain-lain. Selain itu, juga telah dibuatkan sebuah tugu perdamaian di kota Sampit. Dan kali ini, kota Sampit telah berubah menjadi kota yang cukup damai serta rukun penduduknya. Tragedi tersebut benar-benar telah menjadi masa lalu kelam bagi sejarah rakyat Indonesia, di mana konflik ini telah menimbulkan ratusan bahkan ribuan korban tewas. Dengan adanya tragedi tersebut, bisa diharapkan semua masyarakat bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran darinya. Jangan sampai terjadi tragedi seperti ini untuk kedua kalinya. Memang yang dinamakan sebagai konflik sosial itu sangatlah sensitif, bahkan dari hal kecil akan bisa menjadi sangat besar. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia, mari berdamai dan juga rukun, tidak boleh membedakan ras, suku, ataupun golongan, karena kita adalah satu, yaitu Indonesia. Jadi apa pelajaran yang kita dapatkan dari kisah tragedi ini? Silakan rekan-rekanku tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.